Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak. Di sini kami kelompok 2 akan memaparkan materi laporan proyek berpikir kreatif dalam bisnis dengan judul Penerapan berpikir kreatif dalam model bisnis Gojek sebagai pelopor layanan digital terintegrasi. Sebelum memasuki inti pemaparan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nabila Alawijaya dengan NIM 104012500069. Perkenalkan, nama saya Viva Lenciandeli Putri dengan NIM 104012500177. Perkenalkan, nama saya Raisya Salsakila dengan NIM 104012500322. Perkenalkan, nama saya Dinar Sinta Hajariswa Putri dengan nomor NIM 10401225000186. Perkenalkan, nama saya Zahra Midina Nur Aulia dengan NIM 104012530071. Pada slide ini, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang Gojek. Gojek adalah perusahaan teknologi Indonesia yang didirikan oleh Nadiem Makarim pada tahun 2010. Awalnya, Gojek merupakan layanan ojek biasa yang berbasis call center untuk memudahkan akses transportasi masyarakat. Seiring perkembangan teknologi, Gojek berkembang menjadi platform digital yang menyediakan berbagai layanan seperti transportasi, pesan antar makanan, pengiriman barang, dan pembayaran digital. Setelah bergabung dengan Tokopedia dalam GoTo Group, Gojek menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar yang berperan penting dalam ekonomi digital Indonesia. Seiring perkembangan waktu, Gojek mengalami perkembangan yang sangat pesat. Gojek telah membuka peluang kerja bagi jutaan mitra driver serta membantu UMKM memperluas pasar melalui berbagai layanan digital. Namun, Gojek juga menghadapi tantangan berupa persaingan yang semakin ketat dan kebutuhan untuk menjaga kualitas layanan. Karena itu, Gojek terus berinovasi dan mengembangkan fitur baru guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada tahun 2024, GoTo mencatat kinerja keuangan yang positif dengan EBITDA yang telah menghasilkan keuntungan operasional. Pendapatan perusahaan mencapai sekitar 14,7 triliun dengan laba bersih sekitar 200,5 miliar. Selain itu, nilai transaksi bruto GTV mencapai 249,4 triliun. Pencapaian ini menunjukkan bahwa strategi efisiensi, inovasi layanan, dan penguatan ekosistem digital berhasil mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya itu pada tahap ini kami mengidentifikasi permasalahan utama yang dihadapi Gojek. Saat ini persaingan dengan platform lain seperti Grab, Maxim, dan Shopee Food semakin ketat sehingga Gojek perlu mempertahankan keunggulannya. Salah satu tantangan terbesar adalah menjaga loyalitas mitra driver. Mitra driver merupakan aset penting karena mereka berperan langsung dalam memberikan layanan kepada pelanggan. Jika banyak mitra berpindah ke platform lain, kualitas layanan dapat menurun dan berdampak pada kepuasan pelanggan. Karena itu, fokus proyek kami adalah mencari strategi yang dapat meningkatkan retensi atau loyalitas mitra driver, menjaga kepuasan pelanggan, sekaligus mempertahankan profitabilitas perusahaan. Retensi mitra driver adalah kemampuan perusahaan mempertahankan driver agar tetap aktif di platformnya. Next. Nah, dalam pelaksanaan proyek ini, kami menetapkan beberapa batasan agar penelitian lebih terarah. Pertama itu dari aspek waktu. Proyek dibatasi maksimal selama 12 bulan. Kedua, dari aspek anggaran, biaya implementasinya yang direncanakan itu maksimal sebesar 500 juta rupiah. Kemudian, stakeholder yang terlibat meliputi manajemen Gojek, asosiasi mitra driver, serta konsultan yang bergerak di bidang HR dan
retensi karyawan. Selain itu, akses data yang digunakan hanya terbatas pada data internal yang relevan dan tidak mencakup investor eksternal. Dengan adanya batasan ini, solusi yang dihasilkan diharapkan lebih realistis dan dapat diterapkan. Batasan proyek diperlukan agar luang lingkup penelitian tidak terlalu luas dan juga anggaran dibuat realistis sesuai kemungkinan implementasi perusahaan. Next. Berdasarkan permasalahan yang dianalisis, terdapat beberapa solusi yang dapat dikembangkan oleh Gojek. Pertama, program loyalitas dan penghargaan bagi mitra driver, seperti pemberian bonus, penghargaan kinerja, atau benefit khusus bagi driver yang aktif dan memiliki performa baik. Kedua, peningkatan fitur aplikasi untuk driver, misalnya sistem navigasi yang lebih akurat, informasi order yang lebih transparan, dan fitur pendukung yang memudahkan pekerja mereka. Ketiga, pelatihan dan pengembangan keterampilan. Program ini bertujuan meningkatkan kemampuan mitra sehingga mereka itu dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan. Keempat, penerapan sistem insentif berbasis kinerja yang lebih adil dan transparan agar dapat meningkatkan motivasi kerja driver. Kelima, memberikan dukungan kesejahteraan dan perlindungan mitra seperti bantuan kesehatan, asuransi, atau program kesejahteraan lainnya yang membuat mitra merasa lebih dihargai dan nyaman bekerja di Gojek. Melalui solusi-solusi tersebut, diharapkan loyalitas mitra meningkat, kualitas layanan tetap terjaga, dan profitabilitas perusahaan dapat dipertahankan secara berkelanjutan. Next. Kemudian di sini ada ide bisnis awal. Jadi pada awal berdirinya Gojek itu pada tahun 2010. Nah, Gojek ini tuh memiliki bisnis sebagai layanan pemesanan ojek berbasis call center. Ide ini muncul karena banyak pengemudi ojek yang menghabiskan waktu lama untuk menunggu penumpangnya. Sementara masyarakat sering kesulitan mendapatkan transportasi yang cepat dan mudah. Kemudian melalui sistem kesulitannya mendapatkan melalui sistem telepon dan SMS, Gojek berperan sebagai penghubung antara pelanggan dan pengemudi sehingga proses pencarian transportasi menjadi lebih efisien. Next. Nah, di sini ada storyboardnya. Jadi pelanggan tuh awalnya butuh ojek, kemudian akhirnya pelanggan menghubungi call center Gojek, lalu terhubung kepada operator. Nah, si operator ini juga menghubungi driver dan kemudian driver menjemput pelanggan. Setelah itu driver perjalanannya selesai. Next. Yang sekarang ada ide bisnis final. Jadi seiring perkembangan teknologi dan meningkatkan penggunaan smartphone, Gojek mengubah model bisnisnya menjadi platform digital berbasis aplikasi. Nah, Gojek juga tidak lagi hanya menyediakan layanan transportasi, tetapi juga menghadirkan berbagai layanan seperti GoRide, GoCar, GoFood, GoSend, dan GoPay. Melalui satu aplikasi, penggunaan dapat memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari dengan lebih praktis. Kemudian perubahan ini juga membuat Gojek berkembang menjadi super app yang menghubungkan pengguna dan dengan mitra driver, UMKM, dan merchant dalam satu ekosistem digital yang terintegrasi. Next. Di sini ada storyboardnya, jadi kita membuka aplikasi Gojeknya, kemudian memilih layanan mau GoRide, GoCar, GoFood, atau GoSend. Kemudian di sistemnya itu mencarikan mitra terdekat,
Nah, kemudian mitra driver menjalankan pesanan, kemudian pembayaran melalui GoPay dan atau tunai. Nah, setelah itu layanannya selesai. Next. Nah, di sini ada peran discovery skill dalam mengubah ide bisnis dan dalam bisnis Gojek. Yang pertama ada questioning atau pemicu perubahan. Nah, questioning itu berperan untuk mempertanyakan status quo atau kondisi mapan dan berani mengajukan pertanyaan. Bagaimana jika untuk merombak cara lama. Nah, pada Gojek, Nadiem Makarim mempertanyakan aturan yang tidak tertulis oleh ojek pangkalan. Kenapa penumpang harus nyamperin pangkalan? Kenapa tarif Gojek nggak ada standarnya? Dan bagaimana jika Gojek yang nyamperin penumpang lewat teknologi? Kemudian perubahan idenya yaitu mempertanyakan kritis ini menghancurkan konsep tradisional ojek pangkalan dan mengubah menjadi ide bisnis layanan non-demand yang terstandarisasi. Baik, selanjutnya di sini adalah observasi atau kompas masalah. Jadi perannya itu mengamati perilaku nyata di lapangan untuk menemukan celah bisnis. Pada Gojek, kita bisa mengamati tukang ojek yang habis waktu 14 jam itu untuk buat mangkal saja, serta mengamati ketergantungan masyarakat urban pada smartphone. Dan untuk perubahan idenya di sini mengubah agensi ojek manual seperti call center 2010 menjadi platform berbasis aplikasi mobile pada tahun 2015. Lalu yang ketiga di sini ada networking atau akselerator dan validator. Guna peran tersebut adalah memanfaatkan jaringan profesional dan pertemanan untuk validasi ide serta mencari modal. Pada Gojek sendiri, jaringan alumni Harvard membuka akses dan investor global dan kedekatan dengan circle founder Tej melahirkan penggabungan reksasa dengan Tokopedia yaitu Goto. Untuk pengubahan idenya di sini mengubah Gojek dari bisnis transportasi lokal menjadi ekosistem digital hulu ke hilir atau super app. Yang keempat ada eksperimentasi yaitu laboratorium data. Untuk perannya di sini tuh menguji asumsi lewat produk sampel atau MVP di lapangan agar mendapatkan data yang real. Lalu pada Gojek di sini kita menguji layanan GoFood secara manual. Jadi driver itu istilahnya menalangi uangnya terlebih dahulu dan sempat menguji layanan gaya hidup seperti GoMessage atau GoGlam. Untuk perubahan ide, di sini ketika data eksperimen GoMessage gagal, jadi Gojek itu tegas mengubah arah bisnis dengan menutupnya demi fokus ke pilar utama Gojek tersebut. Lalu yang terakhir ada associating atau jembatan kreativitas. Pada peran Gojek sendiri itu menghubungkan dua industri atau masalah yang berbeda menjadi satu inovasi baru. Pada Gojek sendiri itu menghubungkan masalah uang receh atau kembalian di atas motor dengan industri perbankan digital. Untuk perubahan idenya itu menggunakan identitas Gojek dari perusahaan transportasi menjadi reksasa teknologi finansial atau vintage lewat lahirnya GoPay. Jadi GoPay ini adalah ide yang keluar terkait masalah receh atau kembalian dari Gojeknya tersendiri. Lalu kesimpulannya adalah alur pemikiran questioning itu memicu pertanyaan awal, observasi itu memetakan masalahnya yang ada pada Gojek, lalu networking itu membesar skalanya, eksperimentasi itu menguji data di lapangan, dan associating merajut semua itu menjadi inovasi baru. Jadi kelima skill ini itu dapat membuat ide bisnis Gojek selalu fleksibel dan adaptif. Jadi, kesimpulannya, proyek ini itu berhasil merancang program inovatif untuk meningkatkan kepuasan dan retensi mitra driver Gojek. Driver merupakan elemen utama dalam menjaga keberlangsungan layanan Gojek, sehingga tingginya perpindahan driver dapat berdampak pada operasional,
kualitas layanan, dan ekosistem UMKM. Program dirancang untuk menurunkan turnover dan meningkatkan retensi driver sebesar 20% dalam 12 bulan dengan anggaran maksimal 500 juta. Perumusan solusi dilakukan melalui 5 tahapan kreativitas, yaitu questioning, observasi, networking, eksperimentasi, dan associating. Dengan mengacu pada perjalanan transformasi Gojek dari layanan call center hingga menjadi super application. Jika diterapkan, program ini diharapkan dapat meningkatkan loyalitas dan kepuasan driver, menjaga kualitas layanan bagi konsumen, serta meningkatkan efisiensi, operasional, dan keberlanjutan bisnis Gojek. Boleh di next. Lalu di sini ada kontingensi. Nah, kontingensinya itu untuk mengantisipasi berbagai ketidakpastian, tim menyiapkan validasi data tambahan, triangulasi hasil observasi, pemanfaatan asosiasi driver sebagai penghubung stakeholder, serta uji coba dan evaluasi program secara bertahap. Langkah ini dilakukan agar target peningkatan retensi driver tetap dapat tercapai meskipun menghadapi berbagai kendala selama implementasi. Di sini yang pertama ada risiko kesalahan identifikasi masalah, yaitu questioning. Terdapat risiko bias dalam menentukan penyebab utama ketidakpuasan driver. Mitigasi dilakukan melalui pemetaan prioritas masalah dan penggunaan data survei serta riset yang lebih valid seperti apabila data awal itu kurang akurat. Lalu yang kedua itu keterbatasan observasi lapangan atau observasi. Nah, observasi ini tuh mungkin tidak mewakili seluruh mitra driver karena keterbatasan waktu dan wilayah. Solusinya yaitu adalah melakukan triangulasi data dengan menggabungkan observasi lapangan, data digital, dan studi kasus dari berbagai daerah. Lalu yang ketiga, hambatan komunikasi kemitraan yaitu net perbedaan kepentingan antara manajemen, asosiasi driver, dan pihak terkait dapat menghambat proses. Mitigasi dilakukan melalui komunikasi yang transparan dan pemanfaatan asosiasi driver lokal sebagai penghubung utama. Risiko ketidakefektifan program yaitu eksperimentasi. Ini yang terakhir, yang dimana program dirancang berpotensi tidak efektif saat diterapkan. Untuk mengatasinya, dilakukan uji coba bertahap, evaluasi cepat, serta penyesuaian program dengan pemanfaatan intensis non-finansial yang lebih fleksibel. Baik, sekian laporan proyek berpikir kreatif dalam bisnis dengan judul pemaparan penerapan berpikir kreatif dalam model bisnis Gojek sebagai pelopor layanan digital terintegrasi. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.